Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube saya Sumantri S. Channel yang membahas tentang ngoding dan programmer, juga termasuk perkembangan teknologi saat ini. Dan kabar baik di sini, semoga di sana juga ya. Dan di episode kali ini kita masih belajar the Django Web Framework dengan topik How to Manage Static File Image. Maksudnya, bagaimana manajemen static files untuk memasukkan gambar ke dalam project dan aplikasi kita. Don't go anywhere, stay on this channel. So, mari kita mulai. Oke, jadi di video kali ini kita akan memasukkan ya, atau menambahkan gambar ke dalam website kita. Nah, saya juga sudah siapkan 3 buah pamflet, bukan pamflet ya, 3 buah banner dari masing-masing halaman yang berbeda ya. Jadi di sini ada banner beranda atau home, kemudian ada blog, dan juga ada kontak ya. Oke, sip. Oke, jadi pertama kita buka terminal dan kita langsung aja membuat ya project baru, start project, my site. Oke, kalau kita ls, project sudah terbuat. Seperti biasa, saya ganti namanya menjadi Django project. Kalau kita cek kembali, oke, ini sudah jadi ya. Dan kita masuk ke dalam folder Django project dan tentu kita buka Visual Studio Code ya. Kita langsung aja seperti itu. Oke, dan kita sudah punya project di sini. Nah, sekarang kita akan membuat aplikasi ya. Aplikasinya apa saja? Jadi ada blog dan juga kontak. Oke, sip, menarik. Di sini saya menggunakan terminal bawaan dari text editor. Ini saya bersihkan dulu dan kita buat aplikasi. Gimana caranya? Ya, betul ya. Python main.py start app kemudian blog. Sip, kalau kita lihat di sini sudah di-generate untuk aplikasi blog. Lalu yang kedua adalah kontak. Nah, mungkin kalau di framework lain dia akan permasalahkan soal penamaan di sini ya, masalah bahasa ya, mungkin harus menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau di Django tidak mesti seperti itu. Sip, menarik. Nah, oke. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat konfigurasi dulu ya. Kita konfigurasi supaya blog dan juga kontaknya itu bisa saling koneksi. Oke, kita ke file settings. Ini saya hidden dulu. Dan kita geser ke bawah di instalasi apps, yaitu daftar instalasi apps, kita masukkan blog dan juga kontak. Jangan sampai salah ya. Kemudian di sini kita isikan templates di sini. Dan kita buat templates yang secara globalnya. Oke, jadi di sini kita buat dulu untuk template text ya, yang dinamis. Oke, kita langsung aja buat halaman indeksnya dulu ya. Satu-satu, kita fokuskan dulu di message-nya. Kita buat satu buah halaman base HTML. Kemudian di sini kita masukkan block child, namanya adalah content ya. Content di sini, dan kita juga buat biar titelnya juga otomatis ya, secara dinamik. Oke, kita namakan sebagai hide title. Oke, untuk sementara, bentar, kita langsung aja masukkan template text. Di sini adalah judul ya. Judulnya ini kita masukkan di mana? Yaitu di sini ya. Ini adalah template text dan kita buat file di my site-nya, yaitu file views.py, dan kita impor ya shortcut-nya, impor shortcut render. Lalu kita buat apa? Betul ya, kita buat satu function index, kemudian kita request di sini, kita buat seperti ini, kemudian begitu, dan kita request lagi, koma, kemudian index ke halaman HTML-nya, dan jangan lupa variable template-nya. Sini kita buat konteks, lalu title ya, title di sini. Oke, jadi di sini kita buat contoh aja dulu ya, buat website portofolio ya, ini yang paling sederhana dulu. Lalu titelnya subtitle kita namakan sebagai apa ya? Selamat datang di channel ini, good people. Terima kasih sudah subscribe. Oke, seperti itu ya. Oke, lalu ini sudah. Selebihnya kita buat dulu linknya ya. Kita harus buat link index di sini. Oke, supaya
dia akan regenerate file index ini dulu. Views index. Oke, jangan lupa kita impor views seperti itu. Sip, menarik. Oke, URL-nya sudah, views juga sudah. Yang belum adalah index di sini ya, karena kita baru buat base HTML-nya. Oke, kita buat file index HTML di sini dan kita extend ya. Apa yang di extend? Ya, base HTML-nya. Oke. Lalu di sini kita tambahkan blok. Apa yang pertama adalah head title ya. Jadi kita masukkan di sini template tag yaitu title. Lalu di sini kita buat blok konten ya. Jangan sampai salah. Ini harus sesuai dengan yang ada di sini ya, yang ada di base. Oke, ini. Oke, menarik. Ini kita buat seperti ini. Ini bikin dulu ya. Oke, kita rapikan dulu seperti ini. Oke. Nah, isi dalam body ini, body si index, kita masukkan H1 atau heading 2 ya, yaitu template text yang ini, subtitle. Oke. Kita isikan subtitle di sini. Dan kita save dan buka terminal, lalu kita jalankan servernya. Ya, saya menjalankan server bukan di terminal sini ya, tapi di terminal yang pertama. Python main.py run server. Pastikan tidak ada error. Oke, tidak ada error ya. Kita buka Google Chrome dan ketikkan seperti ini. Oke, jadi ya. Waduh, kenapa selamat datang di sini? Saya sering typo ya. Kenapa bisa begitu di sini ya? Kita save. Oke, kita belum buat. Kalau kita refresh, nah di sini masih ada yang kurang. Apa yang kurang yaitu adalah menu-menunya. Oke, navigasinya belum ada. Nah, untuk navigasi ya kita masukkan di sini yaitu nav aja ya. Jadi kita buat komponen ya atau list daftar navigasi. Di dalamnya itu ada index sudah pasti ya. Di sini itu adalah home. Ini kita duplikat aja biar cepat. Dan di sini kita masukkan dia blok. Lalu yang ketiga adalah kontak ya. Ini juga kita rubah namanya menjadi kontak. Sip. Sekarang kita pasang di sini di indeks HTML-nya. Bagaimana caranya? Ya, kita menggunakan for ya. Kemudian link name di dalam nav ya, variabel nav yang ini. Oke, menarik. Lalu di sini kita buat ul ya. Ul di dalam ul itu sebentar, ini salah ini bukan seperti ini. Ini di dalam sini ya. Ini di dalam sini. Karena yang kita jadikan pengulangan itu di dalam sini, yaitu link-nya gitu. Oke, sip. Kita masukkan template variabelnya yaitu link, dan link-nya di sini adalah name. Oke, kita save dan kembali ke sini. Sip, ini sudah jadi ya. Kalau kita home jalan dan kalau kita ke blog ini masih error ya, karena itu belum ada gitu. Oke, pelan-pelan. Coba lihat, sini sudah muncul ya portofolio untuk tutorialnya. Sekarang kita beralih ke blog dulu ya. Kita buat ke blog, di sini kita buat templates, kemudian di dalam templates itu ada blog, kemudian di dalam blog lagi ada namanya index HTML. Oke, karena saya malas, saya langsung copy aja yang ada di sini. Seperti itu. Oke, dan jangan lupa kembali ke my site, kita atur dulu linknya, tapi sebelumnya kita include di sini dan kita buat link baru yaitu blog di sini dan kita masukkan include. Oke, include, jangan sampai salah penulisannya, nanti akan error. URLs. Oke, lalu kita buat file URLs di dalam blog dan kita import path-nya ya. URLs import path. Oke, jangan sampai lupa ya teman-teman. Kita buat daftar URLs-nya di sini, path, kemudian kita kosongkan aja views index. Oke, jangan lupa koma. Kita beri nama bahwa dia adalah sebuah aplikasi blog ya, app name blog from import views. Oke, menarik. Kemudian kembali ke views sini, dev index, kemudian kita request, lalu return render, kemudian kita request. Kita langsung aja menggunakan blognya si HTML-nya punya si blog ya. Kita konteks juga di sini dan title blog. Dekat subtitle di sini
ini menjadi ini adalah halaman blog. Oke, sudah ada ya. Kita save dan cek server apakah ada masalah. Oke, kita refresh, tidak ada masalah. Kalau kita ke home, oke. Kalau kita ke kontak, oke. Nah, yang jadi masalah ini ya adalah halaman menunya, navigasinya tidak muncul. Nanti kita akan kesan dulu, kita selesaikan dulu indeksnya dari si kontak, oke. Seperti biasa ini saya close dulu semuanya dan saya mengarah dulu ke URLs globalnya. Dan ini saya duplikat dan saya ganti namanya blog ini menjadi kontak. Oke. Lalu saya ke kontak sini buat urls.py. Kita impor path-nya. Oke, kemudian kita buat daftar link, kita kosongkan bahwa dia adalah sebuah indeks. Kemudian kita indeks di sini dan kita beri nama bahwa dia itu adalah kontak. Oke, dan kita impor views. Menarik. Lalu kita ke views, dev index, kita request di sini, lalu return, render, request lagi, kemudian kontak, index HTML, dan konteks. Oke, di sini jangan lupa buat variabel konteks, kemudian title, ini adalah kontak. Oke, ini adalah kontak, kita tambah, sip, ini kenapa dup, seharusnya sub ya. Sub kontak, oke. Ini adalah halaman kontak, hubungi atau kirim email di syamsyahrul@gmail.com ya. Ini contoh aja ya. Oke, sip. Kita buat folder templates punya kontak. Kita kontak dan dalam kontak itu ada file index.html. Karena saya malas juga, jadi saya copy aja yang di sini dan paste di dalam indeksnya si kontak. Kita paste di sini, no problem, tidak jadi masalah. Kalau kita cek server apa ada masalah? Lagi-lagi di sini. Ya, kita matikan dulu dan kita jalankan ulang. Oke, no problem. Ini sudah jalan. Kita ke home, oke. Kalau kita ke blog, oke. Kita back dulu. Kalau kita kontak, oke. Menarik sekali, kawan-kawan. Oke, ini saya posisi di sebelah kanan dan teks editornya di sebelah kiri gitu. Oke. Ini biar menarik saya close dulu. Oke. Sekarang kita kembali ke topik. Ya, jadi lumayan panjang juga ya. Oke, tapi tidak masalah. Jadi gini, berdasarkan topik ya, kita akan memasukkan gambar ke dalam proyek aplikasi kita. Dan memang seperti itu. Umumnya ya, sebuah website itu akan ada tambahan, baik itu gambar, baik itu JavaScript, CSS, dan lain sebagainya. Nah, di Django, mereka klaim atau memberikan nama, itu namanya adalah static ya. Jadi yang di Django beri nama adalah static gitu. Atau static files pada umumnya. Nah, tentu gimana supaya bisa terintegrasi semua folder di dalam aplikasi dan juga project. Pastinya kita harus konfigurasi dia di file setting sini. Oke, pelan-pelan ya teman-teman, paham ya? Oke, pertama yang harus kita pastikan adalah static files di dalam instalasi apps di sini itu terinstall, ada sini ya. Kalau kita lihat itu ada ya. Ini ada. Jadi maksudnya static files ini satu paket dengan aplikasi yang ada di sini. Jadi mudah nanti ketika ada folder yang sama di aplikasi gitu. Nah, static files ini akan running secara otomatis ya. Jadi ada lagi satu buah paket run server otomatis gitu. Jadi dia berjalan secara otomatis. Dengan catatan debug ini dijadikan sebagai true ya. Harus true. Kalau di false berarti statiknya akan error, akan mati gitu. Dan ini juga tidak disarankan oleh Django. Oke, nanti kita akan belajar gimana caranya produksi itu website sampai jadi. Mungkin ada sekitaran 10 atau berapa episode lagi ya. Masih lama ya, tapi gitu teman-teman harus bersabar. Nah, ini belum selesai ya, teman-teman. Masih ada satu konfigurasi ya kalau kita scroll ke bawah. Di sini itu ada yang namanya ini, static ya, static files ya. Menggunakan variabel static URLs. Ini maksudnya dia akan membuat jalur URLs yang relatif ya, di mana yang namanya adalah static. Jadi akan dibuatkan jalur URL baik itu secara global maupun di aplikasinya yang namanya adalah static di sini. Oke? Dan kita perlu tambahkan satu buah list variabel yaitu namanya adalah static. Sebentar, ini harus besar ya. Static files, jangan sampai salah penulisan.
Dirs. Kita tambahkan satu buah daftar. Di sini juga kita ambil base dir-nya dan garis miring, kemudian nama foldernya, yaitu static. Oke, jadi maksudnya static file dirs ini, dia akan mencari dimanapun folder static itu berada, baik yang secara global maupun yang masing-masing dari aplikasi. Oke, menarik ya. Lalu, gimana cara menerapkannya? Gini, kita fokus lagi di projectnya ya. Pelan-pelan. Pelan-pelan teman-teman. Ini harus secara bertahap. Nah, ini kan sudah ada templates yang secara global. Oke, tentu static juga kita buat yang secara global juga, itu static. Nah, di dalam static itu ada juga file image ya, supaya dia tahu menandakan bahwa ini adalah filenya gambar. Oke, menarik. Nah, karena saya sudah siapkan 3 buah gambar yang ada di sini, jadi untuk home-nya ini saya copy di static secara universalnya. Jadi saya paste di sini. Oke, maka ini akan muncul ya. Oke, kita pastikan bahwa static ini berfungsi ya. Dan kita coba akses di sini menggunakan gini ya. Static, kemudian image, kemudian beranda. Ya, ini secara hardcode-nya ya. Biasa kalau dibuat pemanggilan gambar yang di load dari framework seperti ini bentuknya. Oh, apa yang salah di sini? Coba kita lihat. Oh, bukan HTML, sorry. Typo lagi, PNG. Lah, ini kenapa ya? Pantas. Gara-gara static file di sini kita sudah save. Oke, tidak masalah, kita jalankan ulang servernya. Oke, tidak ada error dan kita coba enter. Nah, jalan kan? Ini sudah berhasil. Dan kalau sudah seperti ini, kita kembalikan dulu ke sini ya, ke home ya, kita refresh. Oke. No problem, tidak masalah. Sekarang saya ingin meload semua gambar di dalam folder static, baik itu di dalam project maupun di dalam aplikasinya. Nah, gimana caranya? Nah, di indeks ini kita akan ngeload semuanya ya, yaitu menggunakan template text yang seperti ini ya. Jadi kita akan load static. Oke, menarik. Nah, di sini saya akan tambahkan gambar di sini ya. Sebenarnya kalau kita masukkan ini saja yang hard copy-nya tadi ya, hardcode-nya tadi itu bisa ya. Saya copy ini dan pasangkan di sini ya. Saya kesin dulu dan saya tambahkan dia ini banner. Oke, saya save. Coba lihat di sini belum ada gambar. Kalau saya save di sini dan refresh, jadi ya, berhasil ya. Padahal hanya dengan gaya seperti ini tuh berhasil menggunakan hardcode-nya. Oke, karena ini terlalu besar ya. Jadi biar ini bisa responsif, saya pasangi properti dari atribut image yaitu width. Saya pasang dia jadikan 100% dan oke, berhasil ya. Home-nya sudah berhasil. Ini sudah jadi, namun sayangnya ini itu tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Django ya. Caranya gini, kita menggunakan static di sini. Oke, static, kemudian kita masukkan sebentar, ini adalah folder image di sini ya. Image, kemudian nama filenya adalah beranda.png. Oke, kalau kita refresh ini tidak akan error. Sama seperti yang tadi. Bedanya kita menggunakan template text yang dianjurkan oleh Django, yaitu static di sini. Tentu kita harus ngeload yang ada di sini gitu. Menarik ya, teman-teman. Oke, sekarang kalau kita ke blog, ini belum ada gambarnya ya. Kita coba tambahkan gambar. Ini saya tutup dulu untuk projectnya. Tambahkan gambar di dalam blog sini ya. Jadi seperti apa? Betul, kita buat folder static, kemudian image di sini dan kita copy ya, copy gambarnya punyanya si blog di sini. Oke, dan kita ke blog lalu ke static dan image. Oke, menarik. Kembali ke halaman templates indeksnya si blog, kita tambahkan atribut image dan kita load lagi yang namanya adalah static. Oke, kita sudah load di sini, kita langsung aja juga ngeload folder staticnya. Nah, gimana caranya? Oke, sama ya caranya. Image itu kita simpan di dalam folder di dalam blog ya. Oh, sebentar, kayaknya ada sedikit masalah ini. Ini di sini kita buat ya sebagai pemisah bahwa dia adalah sebuah blog gitu. Oke, jadi kita masukkan sini blog, lalu image, kemudian nama filenya itu blog PNG. Oke, ini mungkin saya bisa namakan dia adalah banner gitu. Kalau saya refresh tidak masalah. Kalau saya ke home, oke. Kalau kita ke blog, sip, muncul ya gambarnya. Lupa kita pasang atribut width di image yaitu 100%. Oke, menarik ya. Jadi sudah ada blog, kemudian sudah ada juga home-nya. Kita ke blog. Oke, menarik. Kalau kita ke kontak, nah ini belum ada gambarnya ya. Sekarang kita masukkan gambar ke dalam kontaknya. Tentu ini kita close all dulu dan blog kita tutup.
Lalu kita ke sini, kita buat folder static, kemudian kontak, nama aplikasinya, dan image. Nah, jadi untuk di aplikasi itu agak sedikit panjang ya, karena kita harus masukkan nama aplikasi ini yang menunjukkan bahwa dia adalah punya si kontak gitu. Oke, menarik. Gambar ini tadi, ini akan saya copy ya, yang asetnya si kontak. Saya copy di sini ke kontak. Jangan lupa, jangan pusing ya teman-teman. Memang gini kalau mau jadi seorang web developer, menyemangati diri sendiri. Oke, ini kalau kita cek kontaknya sudah ada, lalu kita ke indeks di sini. Oke, jangan lupa kita load dulu static di sini dan pasang atribut image di sini. Oke, ini kita bisa sembunyikan ya, dan kita static, kemudian kontak, lalu image, kemudian kontak.png. Oke, samakan banner aja. Jangan lupa width-nya kita jadikan 100%. Oke, pastikan tidak ada error. Sip, berjalan normal. Refresh. Kalau kita ke home, oke. Ke blog, oke. Dan ke kontak, oke. Jadi ya, sudah jadi semua. Jadi sudah ada gambar nih dari semua di aplikasi kita sudah jadi ya. Jadi baik di home-nya maupun di aplikasi blog dan juga kontak. Oke, nah sekarang ini kan belum sesuai ya dengan motonya Django yang don't repeat yourself ya, karena terus terang ini masih banyak sekali halaman indeks di semua aplikasi ya. Jadi saya mau biar lebih dinamis lagi, kita menggunakan satu halaman indeks aja, yaitu yang secara global. Oke, gimana caranya? Begini caranya. Apaan? Oke, sekarang kita tutup dulu ini dan kita fokus di template di indeksnya indeksnya yang global. Oke, menarik sekali. Nah, sekarang gambar ini saya menjadikan lebih dinamis lagi. Jadi ini merupakan tips dan trik ya. Nah, untuk static di sini kita buat satu variabel. Jadi sebenarnya di sini ada variabel ya. Ada variabel. Nah, nama variabelnya itu saya namakan dia sebagai banner ya, banner aja. Banner. Lalu kita kembali ke views ini ya. Dan tadi kalau saya refresh hilang gambarnya. Oke, sekarang di dalam banner sini ya, di sini itu kita buat satu buah variabel yang namanya adalah banner. Oke, ini harus sama ya dengan yang ada di variabel sini. Oke, banner, dan kita masukkan hardcode-nya yaitu image, kemudian bukan blok ya, hampir png di sini. Oke, kita save, jangan lupa koma sini ya. Kita save, dan ini kan error gambarnya. Kalau kita refresh maka akan muncul satu tips berhasil. Oke, sekarang gimana dengan blognya ya, aplikasinya gitu. Ini kita buka sidebar-nya, lalu kita ke blog, ke views di sini ya, kita buat ke views-nya sini ya, lalu kita buat variabel ya, betul, banner di sini. Lalu kita masukkan ini ya yang kasarnya. Kemudian kita image, lalu blog.png. Oke, kita save dan refresh di sini. No problem. Wah, ini apa errornya lagi ya? Sebentar, perasaan nggak ada. Kenapa ini ya? Aneh. Oke, kita ke home, kita ke blog. Sip, menarik. Jadi ya, sebentar. Kalau kita ke home ini kan belum ada menunya nih, ya kan? Iya, karena kita masih render indeksnya si blog gitu. Jadi kita hapus aja. Kita arahkan ke template yang universal ya. Kalau kita refresh, sorry ya, jadi gini. Nah, ini yang kita lakukan pertama itu fatal ya. Kenapa? Karena kita masukkan ini ya. Kita buat variabel nav di sini sehingga dia cari tuh ya, yang mana variabel nav di dalam views-nya si blog. Kalau kita lihat kan tidak ada ini, ya kan? Tidak ada variabel nav-nya gitu ya. Apa kita perlu tambahkan? Jangan ya. Itu tidak disarankan. Jadi karena nanti akan banyak, ini baru 2 aplikasi ya. Jadi untuk navigasi di sini itu tidak disarankan, oke? Nah, karena tidak disarankan berarti ini sudah pasti kita hapus aja ya. Kalau kita refresh di home-nya, ini akan hilang nav-nya. Oke. Nah, sekarang navigasinya itu kita buat baru ya. Kita buat folder di sini, kita beri nama foldernya adalah snippets ya. Nanti snippets ini akan banyak isinya, itu tergantung kebutuhan. Karena kita baru navbar, jadi kita tambahkan navbar di sini. Nanti kalau yang project besar mungkin ada footer dan juga header gitu. Oke? Menarik. Jadi di sini kita
tambahkan ya uli di situ A gitu. Oke. Nah, di sini kita jadikan dia adalah home seperti itu, lalu kita duplikat sampai 3 kali. Ini adalah blog, ini juga adalah blog, ini adalah kontak. Jadi kita ini ya, kita buat ulang navigasinya ya. Oke, sini adalah kontak. Oke, kalau kita refresh ini belum ada ya. Gimana caranya? Ada yang masih ingat? Ini pertemuan kita yang minggu lalu ya. Betul sekali. Jadi di halaman base HTML ini itu kita masukkan template teks yang namanya adalah include gitu. Apa include di sini yaitu nama foldernya, kemudian navbar HTML-nya. Oke, kita save dan kita refresh. Muncul ya, jadinya di atas. Ya, memang betul ya, kalau navigasi memang dia posisinya di atas ini nih. Menarik ya. Nah, sekarang kita ke blog, pastikan muncul tidak navigasinya. Muncul, bre ya. Kita ke home, muncul. Kalau kita ke blog, muncul. Kalau kita kontak, muncul juga. Iya kan? Oke, karena kenapa muncul? Ya karena kita menggunakan templates masukan ya. Navigasinya itu ke dalam templates index-nya ya, gitu ceritanya. Padahal kalau kita lihat kontak ini belum mengarah ke indeks yang secara global, tapi masih mengarah ke templates-nya dia sendiri. Kalau kita cek tuh masih menarik. Jadi tidak jadi masalah karena views-nya ya, tampilan indeks global dan juga kontak itu sama, jadi tidak ada pembeda ya. Tapi kalau saya rubah di sini, misalkan untuk di kontaknya ada tambahan, misalnya heading 3 gitu. Kita masukkan kontak dinamis template. Oke, kalau kita refresh maka muncul kontak dinamis template ya. Kalau kita ke home itu akan hilang gitu. Kalau kita blog sama karena blog itu ambil indeks punya si global. Kalau kita kontak maka ada tambahan ini. Oke, jadi gini teman-teman ya. Kalau kita lihat ini sudah dinamik ya. Jadi kita sudah buat hampir semuanya sifatnya dynamics ya, menggunakan Django Web Framework. Nah, jadi gini teman-teman. Sebenarnya apa yang kita lakukan saat ini khususnya untuk di kontak ya, di aplikasi maksudnya, tidak semuanya untuk tampilannya atau UI-nya ya. Tampilannya untuk kontak itu sama dengan yang ada di indeks. Jadi seperti itu ya, pasti akan berbeda. Nah, jadi kalau berbeda jelas kita harus buat HTML baru di sini ya. Jadi yang kita lakukan di kontak itu sama seperti ini. Jadi kita tidak perlu menggunakan templates index, cukup yang base HTML-nya aja. Oke? Oke, nah indeksnya ini kan pasti beda-beda tampilannya. Makanya yang kita lakukan tadi untuk aplikasi blog itu tidak dianjurkan ya. Oke, yang dianjurkan tuh yang seperti ini. Nah, kalau misalkan tampilan dari home, kemudian blog dan kontak itu sama, tidak jadi masalah. No problem, gitu ya. Nah, kebetulan karena indeks dan lain sebagainya itu sama, jadi ini kontaknya saya hapus ya. Dan kalau saya save, jelas kalau saya ke kontak, gitu kan, gambarnya akan hilang. Tuh ya, kenapa? Ada yang tahu? Betul sekali ya. Kita belum masukkan variabel banner di sini. Jadi kita tambahkan dulu untuk variabel bannernya image, kemudian kontak.png. Oke, seperti itu aja. Kalau kita refresh itu akan muncul. Tuh, muncul ya. Menarik sekali, teman-teman. Oke, jadi sangat gampang ya buat website di Django. Ini sudah dinamik ini. Ini sudah dinamis. Jadi kalau kita home, selamat datang di channel ini. Oke, terima kasih sudah subscribe. Kita blog, ini adalah halaman blog. Kita ke kontak, ini adalah halaman kontak. Oke, jadi untuk static file image ini sudah selesai dan sebenarnya masih kurang menarik ya, walaupun sudah ada gambarnya di situ. Kurang menariknya apa? Ya karena kita belum masukkan style sheet ya, CSS ke dalam proyek kita. Makanya ini masih seperti ini, terutama dari navigasinya ya. Oke, jadi minggu depan kita akan belajar masih seputaran static file, tapi bagaimana menambahkan CSS di dalamnya. Menarik ya? Oke, jadi mungkin itu aja untuk video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Karena itu menjadikan saya lebih semangat lagi membuat video tutorial ya, khususnya tutorial di Django Web Framework. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu kembali di video seru lainnya. Saya Sumantri S, izin pamit. Bye.